Salam planter Indonesia. Kita berada di tanaman menghasilkan yang kedua, artinya bahwa tanaman ini memiliki umur 4 tahun 10 bulan pada hari ini. Sebuah program yang harus segera masuk di dalam tanaman menghasilkan yang kedua ini adalah program penunasan. Persiapan program penunasan, di mana program penunasan ini sangat penting bagi kelapa sawit, di mana program penunasan ini adalah bekerja untuk programnya adalah membersihkan pelepah tua secara berkeliling yang tersisa dari budidaya yang lalu, artinya bahwa yang tua-tua masih ada. Penunasan ini sangat penting bagi tanaman kelapa sawit di usia segini ini, karena bahwa tanaman ini membutuhkan asupan unsur hara yang banyak, baik secara organik maupun anorganiknya. Dengan adanya penunasan itu, maka pemberian pupuk atau program pemupukan akan berjalan sempurna di titik ini. Kalau masih ada pelepah tua-tuanya di sini, maka pupuk itu pasti secara langsung oleh para karyawan kita itu akan ditebar-tebar suka-sukanya saja. Karena mereka juga sangat susah masuk ke dalam lokasi ini. Tapi begitu kita sudah buka dengan program penunasan seperti ini, maka yang terjadi bahwa ancak sudah bersih, namun benar ini adalah bahwa di usia segini maka kita tetap menjaganya dengan songgo 3. Artinya bahwa misalnya ini buah terakhir, maka kita akan menjaganya 1, 2, 3. Masih ada 3 pelepah yang menjaganya. Jangan kurang dari 3, karena pada tanaman yang umur sekian masih membutuhkan jumlah pelepah yang signifikan untuk program fotosintesisnya, sehingga makanannya tidak berkurang, namun bersih lahannya lah itu. Maka di program penunasan ini berjalan menggunakan 3 songgo, wajib 3 songgo. Kemudian yang kedua, bahwa penunasan ini dilakukan dengan secara mepet, artinya bahwa pada pemotongan pelepah itu harus dilakukan mepet. Dalam istilah perkebunan kelapa sawit itu istilahnya adalah gantungan baju. Jika pelepahnya itu adalah terlalu panjang seperti ini, logikanya maka besok lagi dia akan motong lebih tinggi lagi. Maka pemotongan pelepah kelapa sawit harus benar-benar mepet ke dalam batangnya. Sebisa mungkin sedikit panjangnya sangat sedikit saja. Kalau dia terlalu panjang pada titik bawah, maka dia akan lebih panjang sampai ke titik atasnya. Jadi di dalam program tunas ini ada 3 item yang harus dilakukan oleh para karyawan tunasnya. Yang pertama adalah memotong tunasnya mepet. Artinya yang kering dipotong mepet dengan menjaga 3 songgonya. Yang kedua, membersihkan ataupun menata pelepah potongannya sampai ke gawangan mati rapi. Bersama dengan misalnya ada buah busuk dan sebagainya harus kita buang ke gawangan mati semuanya. Dan yang ketiga adalah membersihkan epifit. Misalnya bahwa tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan liar seperti pakis-pakis ini yang ada di sini wajib dibersihkan oleh karyawan tunasnya. Karena bahwa di dalam program panen kita ke depan, ketika epifit ini semakin besar, maka akan menghalangi pengambilan brondolan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam program tunas ini. Sekali lagi para planter Indonesia dan para petani Indonesia, bahwa program tunas ini adalah untuk mendukung produksi ke depannya. Jangan sampai pemberian pupuk pada tanaman seusia ini hanya ditumpuk-tumpukkan saja. Kemudian memberikan bahan organik itu hanya dilempar-lempar saja. Dikarenakan apa? Bahwa ketidaksempurnaan lokasi ataupun pelepah yang masih tua, kemudian yang sudah kering belum kita bersihkan. Karena bahwa pada prinsipnya karyawan kita akan bekerja dengan sangat bagus jika kondisi ancaknya memungkinkan untuk bagus. Maka bahwa karyawan kita juga tidak akan melakukan pekerjaan yang sempurna jika kondisinya tidak mungkin untuk disempurnakan. Artinya ketika susah mereka jangan apalagi susah, mereka juga akan memupuk dengan sembarangan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam planter Indonesia.